Halo guys, ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, jadi kembali lagi di channel Faras THF ya. Jadi pada kesempatan kali ini aku Faras akan menyampaikan terkait dengan macro insights atau macro briefing ya, terkait dengan kondisi ekonomi makro domestik dan juga global. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin dapetin file penjelasan dan outlook langsung dari Vincere Indonesia, bisa klik link yang ada di deskripsi buat tahu kayak analisis dan juga outlook ke depan terkait dengan makro domestik dan juga global. Oke, jadi ya langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya biar nggak lama-lama. Oke, pembahasan pertama kita akan bahas terkait dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Bank Indonesia di rapat Dewan Gubernur terakhir yaitu di bulan Mei itu menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau sekarang suku bunga itu ada di angka 5,25% ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini datanya ya. Suku bunga kita itu mengalami kenaikan sebesar 50 basis point atau 0,5% ya teman-teman. Jadi dari 4,75 ke 5,25%. Nah, jadi sebenarnya ini cukup ter-highlight dari gambar grafik ya teman-teman, yang dimana ini dari bulan September ada di angka 4,75, yang dimana setelah tertahan 8 bulan nih teman-teman ya, dari September hingga bulan April, akhirnya Indonesia menaikkan suku bunganya ke angka 5,25% nih teman-teman. Yang dimana ini jika dibandingkan dengan tahun lalu ya, itu ada di 5,5%. Ini di Mei 2025. Oke. Nah, jadi kita perlu tahu nih, tujuannya apa sih Bank Sentral kita atau Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga di 50 basis point gitu. Atau ya intinya adalah mengalami kenaikan karena di tahun ini itu baru mengalami kenaikan di bulan Mei nih teman-teman. Di rapat Dewan Gubernur terakhir ya. Jadi kita lihat di sini nih. Tujuan BI menaikkan suku bunga ini adalah supaya ya sebagai upaya stabilisasi rupiah dan menjaga angka inflasi, khususnya resiko important inflation ke depan. Nah, ini mungkin agak cukup teknis nih kalau udah ngomongin soal imported inflation, tapi kita perlu tahu sebenarnya guys ya, yang menjadi alasan atau pendorong utama bagi bank sentral menaikkan suku bunganya hingga 50 basis point atau 0,5% ini adalah ini guys, stabilisasi rupiah ya. Karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu sedang mengalami depresiasi rupiah tingkat lanjut. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat konten kita yang terakhir nih, kita mungkin bisa tunjukin datanya nih teman-teman ya, bahwasannya kita itu udah mengalami penurunan sebesar 4,74%. Ini data terakhir 13 Mei ya, tentunya ini harus diupdate lagi. Tapi intinya adalah Indonesia ini masih mengalami pelemahan tingkat lanjut nih teman-teman ya. Bahkan bisa ada resiko tembus di 18.000, tapi semoga enggak ya. Tapi kayaknya kalau ngeliat kondisi bisa nih kayaknya tembus di 18.000. Tapi semoga ya tidak ya. Gitu teman-teman. Jadi ini buat kontekstualisasi ya, bahwasannya rupiah itu sudah ada depresiasi tingkat lanjut nih teman-teman. Jadi kembali lagi ke tujuan BI itu adalah untuk meredam ya atau stabilisasi rupiah ini, karena kita lihat rupiah ini sebenarnya makin parah nih kalau kita eh, lihat dari performanya gitu yang semakin melemah. Dan di sisi lain di sini juga ada menjaga angka inflasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam imported inflation ini ya, ini sebenarnya tuh buat konteks teman-teman ya, menjaga angka inflasi khususnya risiko imported inflation. Nah, sebenarnya tuh hanya di sini nih, menjaga angka inflasi. Nah, tapi kalau kita misalkan berhenti di sini, menjaga angka inflasi ini, kita berhenti di sini nih. Nah, sebelumnya berapa angka inflasi domestik kita secara tahunan ya di data terakhir nih kita lihat. Di data terakhir kita itu inflasinya, itu inflasi domestik tahunannya itu ada di 2,42% di bulan April. Yang dimana ini mengalami penurunan dari bulan Februari ya, sempat tinggi di angka 4,76, terus turun lagi di angka 2,42%. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi ke tujuan BI dalam menjaga angka inflasi, sejujurnya angka inflasi domestik, sorry, itu ada di angka atau di rentang yang aman. Karena BI ini fun fact teman-teman ya, BI itu punya rentangan aman itu ada di sekitar 1,5 hingga 3,5% teman-teman untuk
inflasi domestik tahunan, itu rentangan aman. Nah, kalau misalnya kita lihat data terakhir, apakah 2,42 ini aman? Jawabannya adalah aman, karena masih ada di rentangan aman si bank sentral kita atau Bank Indonesia, gitu. Nah, terus apa yang dimaksud dengan risiko imported inflation? Nah, jadi kita coba kembali ke PowerPoint yang sebelumnya nih, di konten kita sebelumnya. Oke, nih kita lihat nih. Jadi kan rupiah kan mengalami penurunan ya teman-teman ya. Kalau data ini di PowerPoint itu hingga 13 Mei itu udah turun atau terdepresiasi atau melemah 4,74%. Ya, yang di mana ya kalau kita ngelihat nih ya, kita fokus di isinya aja teman-teman ya. Jangan fokus di eh subpoinnya nih. Kita lihat nih di sini. Komoditas kayak gandum, bawang putih, kedelai, terus pupuk. Ini sebenarnya banyak lagi, ada alat kesehatan, terus juga ada obat-obatan. Itu tuh kita punya import dependency rasio itu cukup besar. Apa ini import dependency rasio? Itu adalah rasio di mana menunjukkan kita itu ketergantungan pada import. Nah, kita lihat di sini nih, gandum 100%, bawang putih kurang lebih 92%, dan lain sebagainya nih. Yang di mana ketika kita ya beli barang impor, misalkan nih $1 awalnya 16.000, terus naik jadi 17.000. Jadi harga barangnya naik dong, gitu kan? Karena rupiah kita melemah, kemudian dolar itu menguat atau terapresiasi, jadi harga barangnya naik, gitu. Nah, ini yang disebut dengan imported inflation. Karena ketika uang kita mengalami pelemahan, terus dolar mengalami penguatan, kalau kita impor barang ya, impor barang itu kalau misalkan teman-teman nggak tahu itu menggunakan dolar, nggak, teman-teman? Teman-teman guys. Jadi menggunakan dolar. Jadi kalau misalkan dolarnya menguat ya, dan rupiah melemah, terjadilah yang namanya imported inflation, kenaikan harga barang impor yang disebabkan oleh depresiasi rupiah dan terapresiasinya dolar. Dan itu jadi resiko ke depan untuk perekonomian Indonesia, guys. Ya. Dan inilah kenapa Bank Sentral kita atau Bank Indonesia menaikkan suku bunga di angka 5,25%, alias kenaikannya itu 50 basis point atau 0,5%. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini ya dorongannya. Kenapa sih alasannya BI itu naikin suku bunga? Ini di sini guys, teman-teman. Stabilisasi rupiah dan juga menjaga angka inflasi khususnya untuk resiko imported inflation ke depan gitu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini sebenarnya adalah bridgingan nih untuk pembahasan yang selanjutnya. Jadi rupiah kita itu masih dalam kondisi yang lemah atau terdepresiasi tingkat lanjut, bahkan menembus level psikologis 17.635. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, permasalahan domestik ya makro domestik kita itu selain pelemahan mata uang adalah harga energi yang masih tinggi. Kalau kita ambil contoh atau highlight yang mungkin relate banget sama Indonesia adalah harga minyak mentah atau di sini kita lihat adalah Brent. Kita lihat di sini ya, harga Brent itu, ya Brent itu yang warna biru muda, itu ada di 104 teman-teman, per barelnya. 104 USD per barel. Ya, ini masih tinggi teman-teman. Nah, tahu tinggi atau enggak nanti kita tunjukin. Ya, jadi pada intinya adalah rupiah kita semakin lemah, harga minyak mentah masih tinggi. Ya, harga energi masih tinggi. Tapi di sini yang kita lihatin itu adalah harga minyak mentah dunia yang dilihat dari harga brand. Karena ada dua nih, ada brand sama WTI teman-teman. Nah, kalau Indonesia ini kita pakai brand minyak mentahnya. Nih, ada di 104. Nah, rupiah kita mengalami pelemahan hingga menembus level psikologis. Level psikologis itu maksudnya apa sih? Level psikologis itu kayak batas amannya loh gitu. Dia udah tembus. Bahkan tembus di 17.635 di data terakhir 20 Mei nih teman-teman. Gitu. Dan yang seperti kita jelasin sebelumnya teman-teman ya, pelemahan rupiah ini sebenarnya tidak hanya didorong oleh pelemahan makroekonomi kita, tapi kita lihat juga karena adanya struktur pasar modal kita yang jadi skeptis nih semua investor asing karena salah satu lembaga ya yang
sebagai rujukan investor asing, yaitu MSCI itu memberikan one pertama, dan kemudian ada pembobotan MSCI yang paling terakhir nih ada di bulan Mei tanggal 11. Ini mana ini menjadi sebuah ya ketakutan, keraguan para investor asing karena MSCI ada pertama kali nge-warn ya, bikin warning, terus juga pembobotan MSCI ini ada mendepak beberapa saham Indonesia gitu kan. Kemudian dilanjut juga dengan ada FTSE gitu, tapi di sini nggak ada ya. Dan itu yang menyebabkan rupiah kita terdepresiasi jalur pasar modal gitu. Jadi kondisi Indonesia sekarang tuh jujur agak rumit ya karena nggak hanya didorong oleh makroekonomi tapi juga didorong oleh struktur pasar modal karena aliran modal asing kan juga dari pasar modal nih teman-teman ya. Jadi cukup rumit gitu Indonesia untuk sekarang. Kita lanjut lagi di sini. Oke, setelah kita mengetahui ya tadi ya harga Brent itu masih tinggi ya, harga minyak mentah itu masih tinggi, lalu depresiasi rupiah itu makin makin parah gitu kan dengan tingkat lanjutannya. Nah, kita lihat di sini defisit APBN ya, ini sebuah risiko yang cukup signifikan dan cukup dilihat oleh para investor domestik dan juga global nih. Ruang fiskal yang semakin sempit atau ruang fiskal yang menyempit. Di mana ya, pelemahan ini sudah dimulai sejak memasuki tahun 2026 yang dimana eskalasi pelemahan ini tentu tidak hanya berasal dari kondisi makro ya yang tadi kita jelaskan, yang saya jelaskan, makro domestik dan juga global, melainkan juga dari struktur pasar modal. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah data skenario sensitivitas dari harga minyak pada APBN. Nah, ini tuh ada beberapa skenario teman-teman, ada 1 sampai 4 ya. Jadi ini adalah metrik nih ya variabel-variabel yang dilihat nih. Kita menggunakan ilmu sederhana aja ini kita nggak usah apa ya, nggak usah ribet-ribet gitu. Kita lihat di sini nih. Ini tuh asumsi teman-teman ya. Asumsikan ketika harga minyak mentah di 85 ya dengan harga 16.700, sorry, dengan pada saat rupiah terhadap dolar itu 16.700 ya kita lihat di sini. Terus di sini ada additional subsidi ya, ada subsidi pertalite, solar ya. Kita lihat defisitnya di sini. Defisitnya 0,41% teman-teman. Kita langsung tarik garis nih ke, oh bukan tarik garis, kita langsung tarik ke skenario keempat. Kita lihat harga paling mahalnya nih. Ketika harga minyak mentah 150, asumsinya tetap sama. Dolar terhadap rupiah ya, ini seharusnya dolar terhadap rupiah ya. Itu 16.700 dengan beberapa additional subsidinya, net defisitnya 1,46%. Masalahnya teman-teman, harga brandnya berubah nggak? Berubah. Kekuatan rupiah berubah nggak? Berubah. Alias pada saat ini rupiah mengalami pelemahan hingga tembus level psikologi di 17.635. Pertanyaannya, apakah resiko net defisit ke depan itu perlu diperhatikan? Jawabannya pasti iya. Karena kalau misalkan teman-teman nggak tahu, kita itu defisit anggaran negara kita tuh batasnya cuma 3%. Sedangkan kita lihat aja nih, asumsinya kalau harganya di 150 dengan asumsi rupiahnya itu 16.700 ini udah 1,46% loh teman-teman. Nah, apalagi kalau misalkan harga brandnya nih kalau sekarang 104 nih. Berarti di sini lah ya kurang lebih. Tapi ininya berubah, bukan 16.700 tapi 17.000 lebih. Pasti net defisit jauh lebih tinggi. Maka dari itu, beberapa lembaga rating seperti Fitch Rating, Moody's itu ngasih outlook investment kita ke negatif. Nih, di sini nih teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman lupa. Nih, tapi di sini kita nggak masukin Fitch Rating ya, cuma ada Moody's. Nah, investment outlook kita tuh negatif di sini 5 Februari. Karena apa? Karena ada resiko defisit anggaran yang ini cukup berbahaya untuk perekonomian kita kalau misalkan efek multipliernya itu nggak ada atau sedikit. Nah, apa itu multiplier effect? Multiplier effect tuh secara gampangnya teman-teman adalah efek kebermanfaatannya untuk variabel yang lain. Variabel apa bang? Nah variabelnya itu adalah pertumbuhan ekonomi kita gitu. Nih tapi nggak ada di slide ya, mohon maaf ya. Nah jadi pertumbuhan ekonomi kita itu didasarkan pada apa sih bang? Ada konsumsi dan investasi. Tapi secara
komposisi, ya pasti ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, terus ada ekspor dan impor. Nah, untuk Indonesia sendiri, yang perlu difokuskan itu adalah dari konsumsi dan investasi, teman-teman. Nah, terus kenapa nggak ekspor impor, Bang? Karena ekspor impor itu sifatnya adalah residual. Kita tuh ekonomi tidak seperti China yang fokusnya tuh di ekspor impor gitu. Jadi kalau misalkan suatu negara fokusnya di ekspor impor, kalau misalkan mengalami yang namanya depresiasi, itu jadi daya saing tersendiri gitu. Tapi apakah Indonesia itu relate? Jawabannya tidak. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu didorong sama konsumsi dan investasi gitu. Ya. Jadi kita lihat di sini lagi nih, ya. Ini cukup berbahaya, teman-teman, defisit APBN ini. Sebenarnya defisit APBN itu adalah hal yang wajar untuk suatu negara yang punya visi misi, sorry, yang punya visi misi atau arah kebijakannya itu pertumbuhan. Itu juga selaras apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Tapi yang dilihat di sini adalah apakah multiplier efek itu besar, khususnya untuk konsumsi rumah tangga atau konsumsi dan juga investasi. Itu yang jadi pertanyaan. Maka dari itu, ini kembali lagi, pertumbuhan ekonomi kita yang kemarin 5,61% itu pingin dibuktikan di kuartal atau triwulan kedua untuk melihat bagaimana nih efek kebermanfaatannya atau multiplier efeknya gitu teman-teman hubungannya, oke? Jadi ini tuh memperlihatkan kayak ini tuh cukup riskan loh untuk makroekonomi kita khususnya dari segi fiskal. Jadi lengkap nih. Tadi kita ngomongin moneter ya soal kenaikan suku bunga BI, terus kita dilanjut juga pembahasan terkait dengan defisit APBN dari fiskal. Gitu teman-teman ya. Jadi itu aja untuk ekonomi domestik. Kita lanjut ke ekonomi global nih teman-teman. Oke. Ekonomi global di sini ada dua pembahasan, yaitu adanya pertumbuhan CPI dan PPI, terus juga ada tingginya yield 30 years. Nah, kita lanjut dulu ya nih. Memudarnya pemangkasan suku bunga AS. Nah, kenapa pemangkasan suku bunga AS ini memudar? Gitu. Jadi ada beberapa tesis yang menyatakan ya bahwasannya suku bunga Amerika Serikat itu akan dipangkas karena melihat adanya deeskalasi atau ya penurunan eskalasi konflik ya antara Iran dan Amerika Serikat ya intinya sudah cukup mereda tapi masih perang tapi di berita terakhir hari ini itu sekarang tuh tanggal 25 Mei ya di record itu udah mengajukan damai. Nah, tapi kita harus lihat dulu nanti hasilnya seperti apa, oke? Nah, itu memudar. Karena itu, ya, karena tadi deeskalasi atau sudah mulai damai, jadi orang pada tesis atau ya memperkirakan bahwasannya, oh karena kondisi udah aman, suku bunga AS pengen dipangkas nih, gitu. Tapi kenyataannya ada data lain yang menunjukkan bahwasannya pemangkasan suku bunga itu jadi memudar alias tidak jadi. Karena apa? Karena data ini teman-teman, CPI dan PPI. CPI itu apa? CPI itu adalah Consumer Price Index. Kalau di Indonesia adalah indeks harga konsumen atau kalau data kita tuh bisa dibilang adalah inflasinya, teman-teman. Kita lihat nih. Inflasinya itu naik nih. Dari sini tuh menjadi 3,8%. Ya, sorry ya, aku tunjukin, tapi pada intinya ini mengalami kenaikan. Dan kenaikan cukup signifikan itu ada di Production Price Index atau indeks harga produksi. Harga produksinya naik nih. Dan ini kenapa bisa naik nih? CPI dan PPI bisa naik ini kenapa? Itu satu alasannya. Karena harga energi yang tinggi. Salah satunya adalah Brent atau minyak mentah. Nah, tapi kalau di Amerika tuh ngeliatnya WTI ya, bukan Brent. Tapi ya Brent sama WTI itu ya pergerakannya ya sama. Itu masih ada di angka yang tinggi, teman-teman. Jadi intinya adalah kenaikan harga barang dan kenaikan harga produksi di Amerika Serikat itu disebabkan oleh harga energi yang masih tinggi. Nah, ketika IHK ya, IHK ini kan yang jadi angka inflasinya teman-teman. Ini harus di-highlight nih. CPI atau indeks harga konsumen tuh jadi angka inflasi. Ya dimana ketika angka inflasi naik, apakah logis kalau misalkan terjadi namanya pemangkasan suku bunga? Ya pasti enggak dong. Masa inflasinya naik tapi suku bunganya dipangkas? Ya harusnya antara
masih ditahan atau dinaikin. Makanya di sini judulnya adalah memudarnya pemangkasan suku bunga, gitu. Terus apa ini? Ada lagi nih, tingginya yield 30 years. Nah, jadi ini yield apa maksudnya? Yield ini adalah obligasi, teman-teman, obligasi pemerintah. Dari data ini ada 4 obligasi global, ya, obligasi pemerintah global. Ini ada dari USD, dari Amerika, lalu juga ada dari Jepang, JGB, ada UK Gilts, itu dari United Kingdom, dan Bunds ini dari Jerman. Yang dimana yield obligasinya itu naik, teman-teman. Bahkan di angka tertinggi. Obligasi jangka panjangnya, yaitu obligasi 30 tahunnya. Ini kita lihat nih, paling tinggi itu UK Gilts, itu ada di 5,64%. Terus ini juga rekor nih, akhirnya UST ya, atau obligasi jangka panjangnya Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat tuh akhirnya tembus di angka 5, yaitu sekarang ada di 5,14%. Kita lihat di sini, semuanya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lagi-lagi nih teman-teman, lagi-lagi. Itu karena harga energi yang masih tinggi. Ini, harga energi yang masih tinggi. Apa hubungannya dengan obligasi? Nah, jadi gini, obligasi itu kan adalah salah satu instrumen investasi, teman-teman, yang dimana nih instrumen investasi yang konservatif atau yang paling aman, bahkan bisa dibilang adalah bebas resiko gitu, hampir bebas resiko bisa dibilang, atau risk free rate, resiko bebas. Nah, karena resiko bebas, ini yang perlu dilihat ini adalah ya, kita bisa lihat di sini itu dari yield-nya. Yield ini adalah seperti keuntungan. Kan keuntungan itu bisa dari kupon dan dari yield. Ya, itu adalah keuntungan yang kita dapetin dari obligasi. Bisa dari pembayaran kupon dan juga yield. Gitu. Dari par value. Nah, par value ini nanti mungkin ini agak sedikit teknis, tapi intinya adalah ini juga dua komponen ini itu eh, terdampak dari yield. Nah, yield ini tuh dari suku bunga. Gitu. Nah, ketika harga energi ini naik, ada ekspektasi bahwasannya ada ekspektasi kalau inflasinya naik. Apakah ini menjadi nyata? Ya nyata, karena ini datanya nih. Ketika harga energi itu naik, maka inflasinya juga naik. Kita lihat di sini, CPI-nya naik ya, indeks harga konsumennya naik, indeks harga produsen juga naik. Yang di mana yield obligasi yang naik. Di mana yield ini naik karena menjadi kompensasi untuk investor. Oke, aku simpelin aja nih, karena mungkin agak cukup ribet. Katakanlah ya, inflasi di angka 3,8%. Terus obligasinya itu ada di mana nih Amerika? 5, sorry, jangan pakai Amerika deh. Kita pakai ini aja nih. Misalkan ya, ini kita nggak usah ngeliat datanya dulu ya. Kita pakai misalkan inflasi di negara A dan obligasi di negara A. Inflasi di negara A itu misalkan ada di 3,8. Obligasi di negara A, yield-nya itu ada di 3,6. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita investasi di obligasi, terus inflasinya 3,8, lah berarti kekayaan kita tergerus inflasi dong. Ini aja penerimaannya 3,62 returnnya. Dari yield ya, sorry ya. Dari yieldnya 3,62. Inflasi 3,8. Jadi kita perlu kompensasi dong. Masa inflasinya 3,8, return kita 3,6, kita butuh kompensasi lebih dong. Minimal harus mengalahkan angka inflasi. Iya dong. Karena konsep dari investasi adalah salah satunya adalah mengalahkan angka inflasi, biar kekayaan kita tuh nggak tergerus oleh angka inflasi. Makanya ada namanya kompensasi, harus dinaikin. Nah, ini adalah mekanisme pasar, di mana ketika inflasi naik, pasti yield dari obligasi naik. Gitu, karena ada ekspektasi, wah ini pasti inflasi nih, gitu. Karena apa? Didorong karena apa tadi? Didorong karena harga energi yang masih tinggi. Jadi apakah harga harga energi yang tinggi ini juga menyebabkan yield beberapa obligasi global jangka panjang ini juga naik? Jawabannya iya. Berawal dari IHK dan IHP yang naik ya, angka inflasinya naik, angka produksinya naik ya. Yang nanti juga
ini menjadi kompensasi untuk holder-holder ya, pemegang obligasi jangka panjang. Sebenarnya agak cukup rumit ya teman-teman kalau ngomongin soal obligasi jangka menengah, jangka panjang karena cukup banyak variabel yang perlu dibahas. Tapi ini untuk konteks aja gitu. Untuk konteks terkait dengan ekonomi global khususnya di Amerika Serikat. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa akses laporan kita itu di link di deskripsi ya. Teman-teman bisa dicek penjelasan lengkap ya sama outlook-nya. Jadi udah lengkap tuh. Oke. Ya, mungkin penjelasan untuk ekonomi global kayaknya agak sedikit riweuh ya karena ada si obligasi ini, terus mungkin juga teman-teman agak kurang familiar soal Consumer Price Index sama Production Price Index. Tapi intinya ya sekali lagi, CPI itu seperti inflasi, kayak gitu. Jadi ketika inflasinya naik, pasti udah ada ekspektasi, wah, suku bunga mau dinaikin nih. Nah, karena suku bunga dinaikin ya pasti yield juga naik. Nah, ini juga inflasi juga naik karena apa? Harga energi masih tinggi. Ini juga sama. Ketika harga energi tinggi, inflasi naik. Ketika inflasi naik, sudah pasti yield obligasi naik. Karena perlu kompensasi ini. Masa return kita tergerus inflasi, kalau inflasi naik, yieldmu juga harus naik dong. Biar return kita aman dari inflasi gitu teman-teman. Oke, semoga jelas nih. Sorry banget videonya kayaknya kelamaan ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya untuk video lebih lanjutnya, dan jangan lupa join Vinsera, baik grup yang gratis ataupun priority dengan benefit tertentu. Oke, aku Faras, izin pamit. Sebelumnya terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video ke depan. Oke, terima kasih teman-teman semua.